Perkembangan Masjid Cindmutia ini semenjak menjadi masjid itu pertama kali pada tahun 1965. Pada saat itu pergantian kepemimpinan Presiden Soekarno-Soeharto. Pada saat itu belum ada gedung namanya gedung MPR DPR, belum punya. Dia sedang dibangun di Senayan. Setelah Senayan dibangun, belum jadi, ini gedung Masjid Cindmutia ini adalah gedung MPR DPR pertama Indonesia yang namanya MPRS, Majelis Permusyarakatan Sementara. Setelah gedung Senayan jadi, aktivitasnya pindah ke Senayan, lalu gedung ini difungsikan sebagai masjid oleh yang memperakasai itu adalah almarhum Jenderal A.H. Nasution. Setelah tahun berganti tahun, tepatnya tahun 87 keluarlah SK dari gubernur bahwa masjid ini sudah dipatenkan menjadi masjid rumah ibadah. Gedung Masjid Cindmutia ini adalah gedung sejarah yang mana dulu pada tahun 1910 gedung ini adalah gedung developer pertama di Indonesia. Jadi kalau sejarah pendeveloperan, pusat pengembangan pembangunan perumahan di sini tempatnya pertama kali di Indonesia, dan real estate-nya itu kawasan Menteng, dulu namanya New Gondangdia. Kemudian setelah pecah Perang Dunia Kedua, setelah Belanda kalah, masuk Jepang, ganti menjajah Indonesia. Lalu gedung ini difungsikan oleh Jepang sebagai markas Angkatan Laut. Kemudian diambil lagi sama Belanda sebagai tempat perkereta apian. Setelah itu gedung ini, setelah Indonesia merdeka, gedung ini dijadikan gedung MPRS pertama sebelum Senayan jadi. Setelah Senayan jadi, aktivitas pindah ke Senayan, gedung ini difungsikan menjadi masjid sampai sekarang. Dulu pernah pihak pemerintah daerah DKI Jakarta akan mengambil alih gedung masjid ini, mau difungsikan sebagai gedung sejarah, jadi tempat museum. Tadinya mau diambil alih. Terus pihak Pemprov DKI akan mengganti Masjid Cindmutia, dibangunkan oleh pihak Pemprov DKI itu masjid di Cut Nyadin. Pada saat itu kita nggak mau keluar dulu sebelum lihat kondisinya cukup nggak 2 masjid atau 1 masjid. Ternyata pas hari Jumat 2 masjid pun nggak mencukupi, apalagi 1 masjid. Akhirnya kita bersama teman-teman mendatangi almarhum Jenderal Surono, lalu disampaikan lagi kepada almarhum Presiden Soeharto. Lalu Presiden Soeharto almarhum memberikan perintah kepada Gubernur pada saat itu R. Suprapto untuk mengeluarkan SK Gubernur tahun 87. Jadi SK-nya itu difungsikan sebagai masjid. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan, ya karena masjid ini di tengah kota, jauh dari perkampungan, dan menjadi masjid transit, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa di DKI Jakarta itu kan kalau dari jam 4 sampai jam 7 itu ada namanya 3 in 1 yang melintasi dari mulai
Gajah Mada sampai ke Blok M. Nah kebanyakan orang-orang yang berkantor di sekitar Merdeka Barat, di sekitar Jakarta Pusat yang akan melewati 3-in-1, nah, mereka itu bersolat maghrib di Cud Mutia. Nah, sambil nunggu-nunggu habis 3-in-1, waktu biar habis, mereka mengisinya dengan kita mengadakan pengajian dari maghrib sampai isya, namanya pengajian 3-in-1. Sambil menunggu 3-in-1 habis, mereka menghabiskan waktunya dengan mengisi pengajian-pengajian. Ini habis sholat duhur berjamaah di Masjid Cud Mutia. Ya alhamdulillah ya sudah semenjak saya di pengemudi taksi ya sering mampir di sini melaksanakan sholat duhur, asar, dan kalau ada sempat maghrib mampir juga. Saya datang ke sini ya tentunya untuk melaksanakan ibadah, sholat tentunya. Dari segi keamanan perparkiran di mobil ini cukup lumayan aman dan terjamin. Makanya di sini itu banyak sekali yang sholat di sini, bukan hanya kita sebagai rakyat biasa, tetapi pejabat pun banyak yang melaksanakan sholat di Cud Mutia ini.